Nah, ini Gladia apa langsung deh? Ya, langsung lah. Maju. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat Ibu Cindy Mayanti, STMT, dan teman-teman lainnya yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan prestasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ostiga Wijaya yang akan bertugas menjadi moderator dalam diskusi materi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Afif Sriwahyudi, Bima Baratasena, Kesi Resi, Maharani Febriana, Dea Amelia Putri, Aulia Rama, Lestari Puji, Atina Nila Putri, Junaidi Gultom, Kautar Abdillah, dan Rivaldo. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, penyampaian materi. Saya persilakan untuk pemateri pertama dan seterusnya membacakan materi. Baik, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini perkenalkan nama saya Sri Resti yang akan menyampaikan materi pertama, yaitu mengenai pengertian dari leaching. Lalu, apa sih leaching itu? Leaching merupakan proses pengambilan logam berharga secara selektif dari biji dengan leaching agents sehingga didapatkan suatu larutan kaya. Leaching juga bertujuan untuk menaikkan kadar dari biji. Nah, dalam pengertian yang lainnya, leaching adalah suatu cara yang digunakan untuk memisahkan satu atau lebih konstituen campuran padat yang berkontak dengan pelarut cair. Leaching berkaitan dengan ekstraksi konstituen yang larut dari padatan melalui pelarut. Nah, metode yang diperlukan untuk leaching ditentukan oleh jumlah konstituen yang dilarutkan, distribusi konstituen di dalam solid, sifat solid, dan juga ukuran partikelnya. Konstituen zat terlarut pada proses leaching umumnya dikelilingi oleh zat yang tidak dapat larut. Pelarut harus menembus lapisan larutan di permukaan solid agar mencapai konstituen di bawahnya dan akhirnya keluar membawa konstituen tersebut. Kecepatan ekstraksi dipengaruhi oleh lapisan larutan yang akan dilewati. Maka crushing dan grinding dapat mempercepat proses leaching. Jadi teman-teman, pada materi ini dapat kita ambil kesimpulannya bahwa proses leaching ini merupakan suatu proses pemisahan logam atau mineral dari bahan galian yang tidak diinginkan dengan menggunakan pelarut tertentu. Nah, pelarut yang digunakan ini juga harus mampu melarutkan logam atau mineral yang diinginkan, tetapi tidak melarutkan bahan galian yang tidak diinginkan. Nah, baik, materi selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini tadi sudah dijelaskan bahwa proses leaching itu ada proses grinding dan juga crushing. Nah, jadi terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan di dalam ekstraksi. Yang pertama itu ada ukuran partikel, ada pemilihan pelarut, ada temperatur, dan juga pengadukan. Ukuran partikel yang lebih kecil akan memperbesar luas permukaan kontak antar partikel dengan liquid, akibatnya mengakibatkan perpindahan panas material. Di samping itu juga akan memperkecil jarak difusi antara pelarut. Nah, selanjutnya itu partikel dengan ukuran yang sangat halus akan membuat tidak efektif bila sirkulasi liquid terhambat. Di samping itu juga akan mempersulit drainage solid residunya. Lalu rentang tertentu pada ukuran-ukuran partikel dalam suatu partikel harus cukup kecil. Nah, tujuannya yaitu agar tiap partikel mempunyai waktu ekstraksi yang seragam tetapi tidak boleh terlalu kecil agar menghindari penggumpalan dan akan menyulitkan aliran lewat. Pelarut juga akan harus dipertimbangkan. Larutan yang cukup baik untuk dipilih ialah yang tidak merusak konstituen yang diharapkan untuk diekstraksi. Jadi mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Sestri Resti. Tadi Saudara Sestri Resti telah menjelaskan tentang pengertian licin. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekstraksi pelarut menggunakan pelarut dalam keadaan ini. Tetapi setelah diekstraksi berjalan, nantinya konsentrasi solut akan bertambah besar. Sedangkan racun kemudian konsentrasi akan berkurang disertai larutan bertambah pekat seiring berjalannya ekstraksi. Faktornya yaitu temperatur operasi, umumnya kelarutan solut yang diekstraksi akan bertambah seiring dengan meningkatnya temperatur. Difusi akan bertambah sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan kecepatan proses ekstraksi. Di sisi lain juga harus diperhatikan apakah temperatur tinggi tidak akan merusak material yang diproses, atau faktor yang terakhir adalah pengaduk. Dengan adanya pengadukan, maka difusi akan bertambah dan berpindah dari suatu material dari permukaan partikel dalam pelarut akan bertambah cepat, dan pengendapan dapat dicegah jika terdapat pengadukan di dalam proses ekstraksi. Next. Di sini yaitu pembahasan tentang teknologi leaching. Ini biasanya digunakan oleh industri-industri logam untuk memisahkan mineral dari biji dan batuan atau ores. Pelarut asam membuat garam logam terlarut seperti leaching Cu dengan medium H2SO4 atau NH3, leaching CO dan Ni dengan campuran H2SO4, NH3 dan O2. Contoh dari leaching yaitu pemindahan emas atau Au dari bentuk padatan berongga dengan menggunakan larutan asam sianida. Sianida atau HCN atau sulfat H2SO4. Pabrik gula juga menggunakan prinsip leaching saat memisahkan gula dari bit, di mana air sebagai pelarut pada saat pemisahan minyak dari kedelai, misalnya kacang, biji matahari, dan biji kapas, serta lain-lainnya. Industri minyak goreng juga menggunakan prinsip leaching dengan memakai pelarut heksan, aseton, eter, atau pelarut organik lainnya. Dengan prinsip leaching, juga para praktis pada industri farmasi mengambil kandungan obat dari dedaunan, akar, dan batang. Namun, sebenarnya konsep dasar leaching juga terjadi pada lingkungan kita. Sebagai misalnya yaitu kita melihat erosi unsur-unsur hara oleh air hujan. Demikian juga leaching terjadi pada saat kita menyeduh teh atau kopi di pagi hari. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu pemateri ketiga. Baik, terima kasih Dea. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu metode yang digunakan dalam leaching. Metode yang dapat kita gunakan dalam proses leaching ada terbagi menjadi dua. Yang pertama ada percolation dan yang kedua ada dispersed solid. Nah, masuk pada metode yang pertama adalah percolation atau liquid added into solids, artinya adalah menambahkan pelarut ke dalam padatan. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah pelarut dikontakkan dengan padatan melalui proses tunak ataupun tak tunak. Metode ini lebih banyak digunakan untuk pemisahan campuran solid dan liquid, di mana jumlah padatan sangat besar dibandingkan fasa liquid. Sedangkan metode kedua adalah dispersed solids atau solids added into liquid, yang artinya adalah padatan yang dikontakkan ke dalam pelarut. Nah, pada metode ini, padatan dihancurkan terlebih dahulu menjadi pecahan kecil sebelum dikontakkan dengan pelarut. Dan metode ini sangat populer karena tingkat kemurnian hasil proses sehingga dapat mengimbangi biaya operasi pemisahan yang sangat tinggi. Dan pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi dari leaching. Nah, leaching ini sangat banyak digunakan dalam berbagai aplikasi industri